Anda berani mempertanggungjawabkan omongan Anda ini? Saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya. SDM Majalengka itu rendah. Gak apa-apa. Misalnya ibu bapak kalian buang sampah sembarangan ke sungai, kemanapun sembarangan, asal jangan diikutin. Tapi itu ngaruh ke penghasilan dikit banyaknya. Karena saya dihitungnya per paket, Pak. Oh, bukan gaji tetap kalau kurang itu. Ada yang gaji tetap, ada yang enggak. Saya mitra di sana. Terus aya deui anu henteu sia urang mah emang penasaran bae ka barangna, bener henteu, lamun benernya di duitan, lamun henteu nya bungjung ka ditu. Tapi di duitan. Henteu. Pilih pemerintahan ketika Haji Karna atau ketika sekarang Haji Eman. Eman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur Jaga Walungan, balik lagi di Jaga Walungan Podcast. Entah episode keberapa, yang pasti ini pasti udah episode belasan, mungkin puluhan, nggak tahu juga ya, karena antriannya panjang. Dan untuk hari ini, untuk pertama kalinya kita kedatangan tamu yang nggak spesial. Biasanya spesial, tapi hari ini nggak spesial banget, dan saya pun nggak tahu kenapa orang ini bisa diundang ya. Oke, untuk menamatkan rasa penasaran itu, hari ini kita sudah bukan kedatangan, berarti sudah didatangi. Hari ini kita sudah didatangi oleh siapa? Siapa? Oh, siapa? Pak siapa? Wahyu, Pak. Wahyu. Oh. Namanya Wahyu ternyata. Oke, ada keperluan apa ya Pak kesini? Jakat di sini. Tiba-tiba. Oh, dari Bajnas. Oh. Enggak, bukan. As juga karek panggil kaku kieu. Hari ini kita kedatangan satu lagi teman-teman dari komunitas stand up Indo Majalengka. Ini kayaknya sisa tinggal berapa orang aja yang belum diundang. Nah, yang pasti kalau kita ngomongin stand up udah bosen lah. Stand up Majalengka itu kalau kata Bobby, tempat ngumpulnya orang-orang gak lucu tapi berusaha ngelucu. Jadi timbulnya kalah lucu karena terlucu. Oke. Pak Wahyu. Iya. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Deja. Oke, baik ya. Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih sekarang? Lagi Banyak. sibuk apa? Oh, banyak ya? Iya. Biar saya tebak deh. Sok coba. Stand up masih? Masih. Berarti statusnya masih komika. Ya bisa dibilang seperti itu. Komika lah, underground lah ya. Underground. Kita bahas satu-satu dulu, apa mau direbetin dulu nih profesinya apa aja? Satu-satu boleh. Mau semua dulu boleh. Tapi ini kan tadi nanyanya pas pertama komika ya. Kebetulan di bulan depan, nggak apa-apa nih promo nih. Anjing, karek sabar menit bis promo sih. Sok, masuk. Kan mumpang mengpengnya gitu. Oke. Ya gitu. Tapi biasanya Pak, yang namanya konten-konten podcast itu tengah-tengah sih promo mah, ini awal-awal langsung ngegas promo. Enggak, tapi maksudnya saya tuh oke lah. takut pas detik pertama udah di skip tuh Pak. Jadi di awal aja gitu. Oh, berarti nggak yakin penonton nonton sampai akhir ya? Bisa jadi. Kan apa yang menarik dari saya Pak. Oke. Jadi mau di ada apa nih? bulan November itu Stand Up Indo Majalengka akan mengadakan show stand up comedy di tanggal 22 November. Iya, masalah tempat, tiketing dan segala macamnya bisa ditongkrongin terus di Instagram Stand Up Indo Majalengka. Oke. Dengan tajuk Barudak Akhirna Show. Oh, ini yang sama Egi. Ya, sama Egi sama Kujuy. satu lagi iya itu. Oke. Dan ada salah satu senior juga yang ikut meramaikan di sana. Siapa tuh? Kalau pengen tahu ikutin terus di Instagram. Aduh. Terus ada lagi yang dari sana Pino Malang. Malang? Malang. Iya, Jawa Timur. Serius? Dia itu Orang Majalengka tinggal di Malang kali? nikah sama orang Malang, dia gabung sama Pino Malang. Instagramnya udah 54.000 dia. Salah satu influencer di sana. Iya, lebih ke musuh masyarakat sih sebenarnya. Oh, berarti Bobina Malang. Bobinnya Malang cuma di ranah yang berbeda. Oke, Pak. Jadi itu nanti di show itu akan nyeritain soal apa? Yang pasti kita tuh mendasari keresahan yang sama. Ketika
kita terus-terusan latihan stand up. Tapi kok gini-gini aja gitu. Gini-gini aja tuh dalam artian tuh kedepannya kita tuh mau jadi apa gitu. Dan kita tuh bikin showcase. Oh berarti kita tuh latihan stand up tuh ada loh ini wadahnya gitu. Oh berarti lebih ke keresahan yang dirasakan selama ini menjadi stand up komedian di Majalengka. Ujungnya kemana sih gitu? Iya, ujungnya kemana sih? Apakah kita tuh cuma mau latihan? Kan Ronaldo ge latihan aya tandingna. Kalau kata bapaknya si Dul itu latihan mulu, tanding kagak. Kan? Ya? Gitu, Pak. Oke, Bra. Nah, ini agak melenceng dikit dari dari si Shaw tadi. Udah berapa lama emang di stand up? Kalau saya pribadi tepatnya lupa ya, tapi pertama kali gabung tuh setelah lebaran kemarin. Lebaran kemarin tahun ini? Tahun 2024? Ya, kalau nggak salah. Oh, berarti masih baru? Baru 1 tahun setengah lah. Wih, 1 tahun setengah masuk komunitas udah mau bikin show? Ya, dan alhamdulillah waktu di KPU juara 3 saya. Di KPU? Ya, di Battle of Three di Cirebon saya man of the match. Lucu berarti ya? Lucu ya? Jangan digituin sih. Lucu Ya, ya? relatif ya. Kalau lucu itu kan selera ya. Lucu itu kan selera. Pasti dalam pikirannya, anjing di tengah beat ya. Tenang Moa. Gitu. Tapi boleh kalau mau. Kayaknya mending sebat dulu nggak sih? Oke. Berarti itu nanti yang akan show itu 3 orang? 3 orang, opener 3 orang. Openernya 3 orang? 3 orang, line up-nya 3 orang. Openernya itu dari Majalengka juga? Dari Majalengka yang senior 2 orang dan yang dari Malang 1 orang. Dan dari Malang itu juga opener. Oh, itu tuh opener? Bukannya biasanya itu opener itu biasanya yang secara ini di... Iya. Tapi kok ini openernya senior? Ya itulah makanya kita buktikan di sana. Oh, kualitas. Gitu ya? Kualitas. Kualitas. Lebih ke obrolan keluarga sih itu mah ya. Oke. Ya. Untuk tiket itu belum resmi bisa dibeli di mana? Boleh pokoknya follow aja, nanti informasi segala macam ada di situ. Saya juga atau udah follow tapi nggak boleh japri langsung. Ke siapa? Boleh nge-DM langsung ke Instagram akun stand up Indo Majalengka atau ke nomor di bawah ini. Itu agenda terdekat berarti. Agenda terdekat. Oke, agenda terdekat. Berarti Pak Wahyu ini pertama itu sebagai seorang stand up komedian yang sebentar lagi akan mengadakan show. Ya, betul sekali. Oke. Baru 1,5 tahunan? Baru kurang lebih segitulah. Nah, ini kita masuk ke profesi kedua. Boleh. Adalah seorang guru. Betul. Sudah berapa lama menjadi seorang guru? Ya, lumayan lama lah. Udah lama? Lumayan. Udah P3, Kak? Belum. Belum? Masih honor, Pak. Honor. Tapi udah sertifikasi? Proses. Oke, alhamdulillah ya. Berarti nanti tiap bulan masuk 2 juta. Infasing bukan? Bukan. Oh, bukan. Berarti 2 juta sebulan. Tiap cair genep jutanya. Langsung ke dapur ya. Masalahnya saya tuh ke istri belum bilang-bilang. Oh, belum bilang. Istrinya Pak Wahyu. Jadi untuk sertifikasi itu yang non infasing itu 2 juta 1 bulan, cairnya setiap 3 bulan. Jadi nanti ditunggu setiap pencairan sertifikasi itu harusnya store 6 juta. Oke? Sip. Oke Pak Wahyu. Aman ya? Enggak sih. Enggak. Sangat detail sekali ya. Aduh. Tapi kalau infasing itu dapatnya kalau nggak salah 3 juta ya infasing. 2,5 juta. Kalau infasing kan itu yang saya tahu ya. Ada ketidakliniaran kan, kalau nggak salah kan. Kalau saya kan linear ya. Sarjana SD, S1-nya PGSD, guru SD, ngajarnya di SD. SMK. SD, makanya linear. Ya kalau masalah nominal. Itu udah sebenarnya udah di set Pak, buat ngasih kejutan ke istri. Ini nih saya udah diangkat, udah dapat sertifikasi, tapi kan nominal kan suami juga butuh pegangan Pak, gitu maksudnya kan buat ke jaga walungan. Butuh kan. pegangan?
Bisa ae. Kayaknya lebih lucu Pak deh. Jadi bikin sama sih Pak. Iya. Itu punchline-nya Abayu. Abayu. Oke. Menarik. Seorang guru yang menjadi stand up komedian. Artinya kan lebih lama profesi gurunya kan Iya, daripada betul. stand up-nya. Berarti guru yang jadi stand up komedian. Bukan stand up komedian yang jadi guru kan? Iya, kurang lebih Bener kan? itu. Lupa. Kayaknya stand up dulu terus jadi guru deh apa? Lah katanya tadi udah lama jadi guru. Oh Nah iya. kalau mau serti kan minimal 2 tahun. Iya, berarti emang bener guru dulu. Guru yang jadi stand up komedian kan? Bener. Nah ini profesi ketiga nih. Kurir. Tahu aja nih Abang. Betul. Tuh. Karena ini lumayan agak disebut lucu, takut menyinggung sih gitu. Iya. Jadi antara satu profesi dengan profesi lainnya itu sangat berhubungan alias penyambung. Saya tuh sebenarnya malu Pak. malu tuh dalam artian ketika orang lain tuh multi talent, multitasking, itu ada progres. Dalam artian ketika skillnya itu multi buat menopang ekonominya. Iya. Saya Pak, multi skill, multi job, Iya. tapi yang nambah bukan income, Tapi capek. Ya kan saya malu Pak gitu. nggak usah malu Pak, nggak usah malu di kan Indonesia ini kan katanya kekurangan lapangan pekerjaan kan. Banyak yang mengeluh mana yang katanya jutaan lapangan Iya pekerjaan. sih. Iya sih. Tapi kok nggak ada. Iya sih. Buat kalian yang masih ngeluh gak dapat kerja, salahin orang ini karena kerjaannya habis sama orang ini nih. Enggak. Orang dijatah satu orang itu satu pekerjaan dia yang udah aja 3 nih stand up komedian. Walaupun itu profesi bukan sih stand up komedian? Kalau menghasilkan sebut profesi. Tapi menghasilkan. Ada. Meskipun belum sekaya yang di kota-kota besar. Oke, udahlah bisa dikatakan profesi lah ya. Boleh. Profesi. Stand up komedian, guru, kurir, sama tukang pijet. Saya tukang pijet. tukang pijet. Suka mijet saya. Bisa mijet. Bisa mijet. Bisa. Tarifnya berapa? Relatif ya. Gimana jarak? Kalau saya biasanya itu di angka 50.000 lah. Nah, kalau di distrik Sukahaji khusus itu 50.000. 50.000. Kalau keluar dari Sukahaji biasanya kena charge ongkos bensin. Berapa tuh bensinnya? Dihitung lagi jaraknya. Kalau 1 kilo itu 10.000. 10.000 1 kilo 10.000. Katakanlah 100.000 kayaknya. Boleh bisa. Karena 5 kilo gitu kalau wikidang gitu. Iya. Gitu. Bisa. Itu kan menghitung juga selain jarak faktor keselamatan juga kan. Oke, ada faktor keselamatan Iya, juga di situ. Makanan datang. Sana. Mana makanan datang mana? Ekbari makan? Enggak, kita ngobrol aja dulu. Ngobrol aja ya. Ngobrol aja. Nanti aja makannya ya. Iya. Tapi bekah tenan naon? Enggak apa-apa sih ya. Aman. Soalnya saya tuh terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Terbiasa dengan yang bekah. Iya, yang buka yang expire kayak gitu-gitu saya. Contohnya? Contohnya ketika saya ngurir kan, itu tuh waktu ngurir tuh dikejar banget tuh. Oke. Harus diperhitungkan. Misalnya jumlah paket segini harus terkirim jam segini. Saya tuh udah bawa bekal sebenarnya, kayak beli somai atau apa gitu, makanan-makanan yang bisa Diambeng lah. ya kayak gitu biar kayak gini. Suka lupa. Daripada mubazir, itu kan sampai asam tuh. Daripada mubazir Tetap dimakan. dibuang. Kirain dimakan. Mubazir, Pak. Mubazir. Makanya pas ada MBG itu saya bahagia, Pak. Gitu. Soalnya kan MBG itu meringankan ya. Iya. Meringankan. Emang guru dapat MBG? Oh, enggak dapat ya? Enggak saya. Oh, berarti emang enggak sih ya, enggak meringankan ya. Ya. Tapi kalau ada siswa bolos atau enggak masuk, Nah, ada itu lebihan. benar ada lebihan. Jadi kadang segala yang bolos gitu Ya. gitu jadi orang tuh jajan gitu. Nah, ya itu emang benar. Saya tuh insecure sama murid saya sendiri ketika bekal saya ke sekolah tuh baru 10.000. Saya itu insecure, Pak. Insecure sama murid saya sendiri karena uang jajan saya itu cuma 10.000 Sehari. sehari. Sedangkan Sedangkan murid saya ada yang sampai 20.000, 25.000. Serius? Malahan istirahatnya 2 kali ya. Istirahat pertama tuh yang 25.000 itu udah habis. Pak, lapar, udah jajan udah.
tapi masih lapar. Kasihan kan. Saya kasih 5.000. Tuh, tinggal 5.000. Terus nanti pas istirahat kedua, bapak yang ke murid. Dek, lapar. Pengennya gitu juga. Ya gitu lah Pak, kehidupan honorer Pak. Ya mengalami lah gitu. Ya. Honorer seperti apa. Udah mau perjuangkan. Udah. Kemarin kan ada tes buat P3K tuh. Saya ikutan. Yang dan alhamdulillah diperjuangkan. Yang paruh waktu. Yang paruh waktu. Cuma yang saya herankan kan itu kita tuh ikut tes tuh pengen jadi ASN ya. Pas saya lihat informasinya, kok ini malah disuruh jadi pembalap kata saya. Kok pembalap? Iya, soalnya ada kategori R3, R4 gitu. R-nya kan racing, Pak. Oke. Jadi kalau kalian mau pijit, daerah Sukahaji itu cuma 50.000. Oke. Selain pijit, barista juga ya, bisa barista juga. Ya, barista bisa. Enggak ahli ya, cuma sekedar bisa. Kemarin pernah di salah satu resort, resort atau emang kafe lah di Majalengka, saya coba kuat seminggu Pak. Karena jam kerjanya itu dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi dan plus closing itu sampai jam 4. Wih, ngeri. Ada lagi profesi lain yang saya nggak ketahui. Mancing. Itu bukan profesi sih. Meyakin duit itu. Bisa jadi profesi ketika menghasilkan, Pak. Ketika menghasilkan. Iya. Pada kenyataannya. Enggak sih. Istrinya Pak Wahyu. Nah. Kenapa selalu dibenturkan ke istri ya? Karena menurut saya, Pak, ini mah Kurang saya closing pembahasan eta tadi nama, tapi sok kumaha lanjut. Saya berani bertanggung jawab masalah tadi SDM Majalengka itu rendah menurut saya. Dalam Anda berani mempertanggungjawabkan omongan Anda ini? Saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya. SDM Majalengka itu rendah dalam hal kepedulian lingkungan terhadap mengenai sampah. Kita itu belajar dari SD sampai kelas 6 sampai lulus 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Udah berapa tahun tuh? 9-12 tahun. Bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi sampai S2. Tapi muka ini aja nih plastik. Padahal di sini ada tempat sampah loh. Atau jarak 5 meter ada tempat sampah. Kok nggak bisa kita tuh disakuin dulu terus dibuang ke tempat sampah? Masih sembarangan. S1 loh. Iya. Saya ya ini. Kan? Setidaknya buang sampah sembarangan. Saya tuh selalu mengajarkan ke murid saya. Nggak apa-apa. Misalnya ibu bapak kalian buang sampah sembarangan ke sungai kemanapun sembarangan asal jangan diikutin. Gitu. Kita awali memperbaiki generasi kita. Satu persatu. Karena kalau kita mengingatkan orang tua tuh si wataknya udah jadi, Pak. Kayak pohon ketika waktu kecil tuh kan masih bisa digoyang-goyang. Kalau udah gede kan susah tuh. Nah itu kan watak orang tuh kayak gitu. Kita kasih contoh aja biar mereka pada malu. Berarti lamun tangkal teh mah bibit mah kan bisa digolang galeongnya, tapi ketika sudah besar, sudah mengakar, itu tidak bisa digolang galeong, tinggal nungguan rungkat ku angin atau diragaji. Sahan udah ngaragaji di kolotorangan. Kan? Nya kan? Saya berani mempertanggungjawabkan itu kalau SDM di Majalengka itu dalam hal kepedulian atau kesadaran terhadap sampah itu masih rendah, Pak. Berarti masih jauh ke Jepang. Masih jauh. Sok coba ayeuna tempo wae di sungai-sungai Majalengka, di parit-parit sok aya sampah. Betul. Sok. Saha nu micina moal mungkin monyet. Moal mungkin. Moal mungkin monyet ujug-ujug maneh jajan cilok plastikna dipicen ka moal mungkin. Pasti jelema nu micen eta teh. Sok. Bener teu? Bener. Nya. Berarti disebut jelema monyet gitu pantesnya. Gitu. Da monyet nage henteu. Da monyet nage. Santeuna monyet lamun buang sampah teh eta teh organik, Pak. Cangkang cau bisa terurai. Lu sadar monyet. Karena monyet udah jajan cilor kan? Udah jajan cilor. Gitu. Filosofi. Saironi eta dalam hal sampah, Pak. Filsafat ya. Itu nu sok nepo Pandawa 5. Pandawara Group. Pandawara Group.
Anu kumaha nate kan geus di hadangan terus dibersihan. Ngendek 10 menit teh aya deui. Bahkan ketika si sampah itu tidak dibersihkan, malah kan jadi seolah-olah itu kewajiban si Pandawa. Sokan SDM model gitu, Pak. Lamun hayang berkontribusi jang nagara gitu teh atau jang Majalengka. Hal terkecilna sampah. Sampah heula. Tuh, lamun maneh geus ngarasa peduli ka lingkungan, tidak ada mutu kemudian peduli ka sesama, peduli ka keluarga, peduli ka pemerintahan. Peduli, Pak, konteksna. Lamun urang hayang berkontribusi mah lain mere duit ka pemerintah lain. Okay. Peduli bae heula. Satu kalimat untuk yang masih suka membuang sampah sembarangan. Itu mah satu kata. Satu kalimat ya? Oke. Saya suka nih kayak gitu. Buat potongan nanti. Tolong. Aman, Pak? Hah? Saya mah kuri, Pak. Aduh. Cukup seru juga obrolan kita. Saya nggak expect akan sedalam ini obrolan kita ya. Saya juga tadi ngomong apa ya? Enggak, itu. Tapi di kurir seru sih, Pak. Saya kirim paket soalnya. Seru sih di Oke, kurir. Oke, Pak Wahyu. Pak Wahyu jadi kurir setiap hari? Dari hari Senin sampai hari Anjing bener dijawab deh. dari hari Senin sampai hari Minggu. Senin sampai tiap hari itu mah. Iya, bisa dikatakan tiap hari. Saya tuh liburnya ketika sakit ataupun emang ada yang mendesak. Kayak ini podcast mendesak kan, saya jadi libur. Mengutamakan podcast. Mengutamakan lebih ke mencerdaskan diri saya sendiri sih ya. Ngeri. Ntar dulu, saya breakdown dulu nih jadwal Pak Wahyu. Ya. Bangun tidur jam? Yang kesiangan apa yang gak kesiangan? Yang kebanyakannya yang mana? Kesiangan sih. Yang kesiangan. Ya. Oke, bangun tidur jam berapa? Setengah 6. Setengah enam siap-siap kan? Siap-siap. Untuk ke sekolah. Sekolah kan sekarang maju tuh. Dari jam 6:30. Iya, 6:30 udah masuk. Iya, kadang jam 6:30 udah nyampe, kadang jam 7 baru nyampe saya. Kadang 6:30 baru bangun. Gitu. Katakanlah nih berjalan nih sekolah sampai jam? Sampai jam 12 lebih, setengah 1. Setengah 1. Saya kelas 3 ya. Itu jam 12 sampai setengah 1. Oke, setengah Gimana 1. Perjalanan ke rumah dengan ganti baju segala macam sampai jam 1 tuh. Iya, jam 1. Mulai ngurir jam? Jam 2. Jam 2. Saya tidur dulu 1 jam. Tidur 1 jam. Jam 2 tetap take nap ya? Iya. Oke. Jam 2 sampai jam? Sampai seberesnya gimana jumlah paket. Paling cepat? Paling cepat 2 jam. 2 jam. 3, 4, jam 4 beres. Jam 4 beres. Paling lama? Sampai jam setengah 10 malam. Buset. Tapi itu ngaruh ke penghasilan dikit banyaknya? Ngaruh, karena saya dihitungnya per paket, Pak. Oh, bukan gaji tetap kalau kurir itu? Ada yang gaji tetap, ada yang enggak. Saya mitra di sana. Gaji dari gimana sebetulnya Mitra? ya? Mitra makan hand body? Citra. Mitra rumah sakit. Mitra bener. Benar. Klub bola. Mitra kukar. Lensa olahraga. Mitra olahraga. Ya sesuai banyak paket, Pak, saya. Kalau misalnya bawa paketnya kan saya bawa paketnya paket gede ya. Paket yang namanya itu paket kargo yang gede-gede itu sekarang ya, Pak. Oh, emang dipisah? Dipisah, yang kecil-kecil yang gede-gede. Katakanlah misalnya satu paketnya itu 2.000. Misalnya kalau bawa 10 paket berarti kan dapat 20.000 kayak gitu. Cara sistematik. Sekali bawa biasanya bisa nyampe berapa paket? Kadang 25, kadang kalau lagi sepi 7, 5. 7? Dikali 2.000, 14.000? Iya. Ku bensin kia tumberin beak? Ya, setidaknya ada income lah daripada pengeluaran di hari itu gitu, Pak, prinsipnya. Seriusan 2.000 sepaket? Iya, katakanlah satu paket. Kan kita kalau bayar ongkir itu satu paket di 10.000-nya. Ya itu, ada buat ngegaji operatornya, buat ngegaji ekspedisinya, buat income ke
e-commerce-nya kayak gitu sih. Yang udah dibagi-bagi lah. Berarti yang ke kurir itu 2.000 per paket. Itu untuk Ada yang relatif sih Pak, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Gimana ekspedisinya, terus gimana dia posisinya di mana kayak gitu. Oh, oke. Itu untuk paket besar, paket kecil lebih murah dong. Paket kecil lebih murah. Gitu. Kalau paket gede itu ada yang 2.500 ada yang 5.000 ada yang 4.000 ada. Kalau saya sih di sini takutnya ada kecemburuan di beberapa ekspedisi ya. Jadi saya tidak mensepil harga per paket yang di ekspedisi saya. OT 2.000 itu cuma perumpamaan. Perumpamaan gitu. Padahal lebih tinggi. Bisa jadi 3.000, so 4.000, bisa 5.000. enggak. Berarti 4.000. Oke, berarti membawa 10 paket 40.000. Paling Iya. banyak pernah bawa berapa paket? Paling banyak sehari pernah bawa 60. 60. Itu 3 kali ngambil berarti. 66 kali 4, 240.000 sehari. Ya, sehari. 240.000 sehari dikali 10, 2.400.000. Enggak kali 10 kan yang per hari enggak semuanya 60. 3 kali 3, 2.400.000 kali 3, 6 juta, 7 juta 200 Enggak gitu. sebulan cuy. Ngitung nanti gitu. 7.200.000 sebulan. Ngitung nanti gitu. Kan sapoe teh aya nu kadang 7. Itu mah kalau lagi event yang ini nih 10-10. Kadang 40, kadang 30. Kalau di average rata-rata sih paling 20-25 lah di range-nya itu. Hitung lah. Ya itu enggak apa-apa. Kamu ngerem. Tapi Pak, yang saya penasaran, Apa? kalau ngomongin kurir, kan sering ada tuh lewat di FYP yang kurir-kurir berantem sama customer gara-gara COD gak mau bayar segala macam. Pernah Pak? Sering banget. Dan ironinya itu tuh ke tetangga saya sendiri. Saya kan kirim paketnya ke desa saya. Lebih emosi Pak. Kalau kayak gitu tuh. Itu tar dulu. Pasti Pak. Ini logika dasar saya ya, logika dasar saya. Saya dengan sadar pesen, contoh, saya pesen tas, Iya betul. tak COD. COD. Artinya dia udah tahu bahwa COD itu paket datang dibayar. Nah itu waktu itu kejadiannya apa alasan dia kenapa gak mau bayar? Banyak. Beberapa alasan itu, alasan-alasan orang itu beda-beda. Yang pertama, alasan yang tidak masuk akal ya kepencet. Kepencet. Seolah-olah satu klik langsung keluar transaksi, langsung pembayaran. Padahal kan perlu proses beli. Kalau beli sekarang ya, nggak masukin ke keranjang. Beli sekarang, terus konfirmasi check metode out, pembayaran, baru check out. Kan nggak mungkin 3 kali mencet lah minimal. Itu mah kan disengaja ya. Ada unsur kesengajaan. Emang niat gitu, mal mungkin kepencet. Mana nak gersare ujung-ujung. Mal mungkin bisa Pak. sih Pak, bisa. Mal mungkin. Jadi ada orang yang lagi tidur ujung-ujung. Anjir ngigo check out anjir mal mungkin. Oh Shopee. Aya dia alasan teh nu kapecet teh. HP-na dina saku, ujung-ujung check out. Ya Allah. HP dina saku ya. Ya kita peragakan ya. HP dina saku. Kepencet ngomongna teh Pak. Gitu. Lebih ku. Kan lurus etanya. Tapi itu emang bener. Emang ngomong gitu asli. Terus aya deui anu henteu sia urang mah emang penasaran bae ka barangna bener henteu, lamun benernya di duitan lamun henteu nya bungjung ka ditu. Tapi di duitan. Henteu. Dan ternyata teh penipuan loba-loba anu Samsung S2 Ultra anu harga 700.000 kayak itu teh. Ya. Dicek. Padahal urang teh geus ngomong, ieu teh penipuan, moal mungkin Samsung S25 Ultra harganya 700.000. Henteu Pak, pokona urang yakin eta teh asli. Palsu asli datang Pak palsunya heuh kan geus dibejaan ku aing teh dimimiti teh. Nah, maksud aing teh ampe teu datang ka imana Pak. Nah, oke. Ketika ada kejadian konsumen yang tidak membayar paket COD-nya, itu secara SOP harus seperti apa? Yang pertama alasan dia membatalkan COD-nya harus jelas. Karena kalau tidak jelas akun kita kena suspend. Akun kan kalau ngirim itu tuh pakai aplikasi, ada aplikasi ekspedisi. Kalau alasannya nggak jelas, kita itu nanti dikomplain sama seller dan kena poin penalti
kalau di ekspedisi saya sampai 150 tuh nanti ke suspend akunnya. Nggak bisa ngirim. Nggak bisa ngirim, kadang 2 hari, kadang 3 hari. Oke, katakanlah alasannya jelas. Itu berarti kerugian nggak ditanggung kurir kan? Untuk masalah kerugian dalam hal pembiayaan paketnya, kita nggak dibebankan oleh kurir. Cuma kita itu jadi ruginya itu rugi di waktu sama di bensin. Oh iya bener. Karena kenapa di ekspedisi saya si paket yang reschedule atau yang minta dikirimnya besok atau yang nggak jadi minta diretur itu dia harus dikembaliin hari itu juga ke kantor, ke hub namanya. Dan hubnya itu jarak dari rumah saya di tempat saya ngirim paket itu 18 kilo. Jadi yang harusnya saya dapat 4.000 malah minus 10.000. Gitu. Dan itu pernah kejadian dia itu kayak gini. Dikirimnya sore aja. Oh iya siap. Sore datang. Maaf uangnya belum ada. Lah. Bukannya harusnya kalau cewek itu kamu udah punya uang terus check out kata saya teteh gimana? Ya udah deh, tunggu aja sampai jam 8 malam. Kalau jam 8 malamnya saya udah nggak kerja teh. Kata emang cuma satu doang itu doang. Sisa itu doang. Kesini aja. Saya kira dia itu mau ngasih uang. Ternyata Saya nyamperin, dia datang. Orangnya nggak mau bayar. Lah, hayang ngomong gitu wungkul, yang dititah datang. sasadu. Maksud aing teh timimi mau duitan makan deh. Isu kene gitu teh aing langsung emosi, Pak. Sasadu. Si Sidu. Buku si Sidu. Sidu. Film Sidu. Sidul. Anjir aing ngeblank kamu. Terus lebih kesel deh. Berarti kan terkenya. Set kan di Maja. Saya jalan Padahan kan. Di daerah yang ada makamnya itu di mana ya lupa lagi. Ya semua daerah ada makam sih. Iya sih, yang cuma di pinggir jalan ya aing salahnya. Di Padahan kaki dulu lah. Kidul teh kemana? Di Padahan teh lurus lagi ke selatan, daerah ya anu Toangan cek bahasa orang nama. Oke. Itu teh Ciomas, daerah Ciomas. Motor saya sampai mogok dan turun mesin. Water o gold. Karena emang overheat. Water o gold. Apa itu water gold? Ciomas. Ciomas. Water o gold. Fokusnya ke situ ya Pak, bukan ke cerita saya. Aduh. Anda tidak sadar Anda yang melatih saya seperti itu. Iya sih. Iya juga ya. Sama lupa. Berarti nerapnya gunanya. Gitu. Cuma ulah di kantor kambing oke sih. Saya sampai turun mesin habis uang 700.000. Tuh kan yang harusnya saya dapat 4.000 malah ngeluarin uang 700.000. Oke, kita akhiri sampai di situ. Kalau terlalu banyak kerugiannya, kenapa masih dilanjutkan? Karena saya orangnya emang tahu progres dan menyadari itu ya, lebih ke kepepet sih Pak sebenarnya. Kepepet Pak. Iya, saya kan di honor gajinya minim nih. Katakanlah teman saya pernah bercerita. Oke. Loba undanganeun cenah. Loba undanganeun dan undangan tuh minimal tuh 50.000 ya. Saya tuh dikatakan kalau gaji saya dipakai buat undangan semua. Buat berapa pernikahan? Misalnya 3 lah. 600. Non hasilnya nyebut 600 gitu. 3 kali 5 kan 150. Per orang 50.000. Oh iya. Ya. 150, Ada sisa itu paling cukup buat 1 minggu. Itu pun belum ada yang teman saya juga pernah momen dimana dia tuh udah sama banyak yang undangan. Ayin maut. Cenah nu ngalahirkeun. Saya ngelahirkan, saya disunatan. Cenah pakai COD Saya datang ka pakai COD imah. datang ke imah. Kan beaknya. Jadi saya tuh ngurir itu emang bener-bener buat hidup Pak. Buat hidup, bertahan hidup. Gitu. Bukan saya sosokan merampas pekerjaan orang lain dengan banyak pekerjaan Pak. Emang butuh. Oke. Gitu. Artinya dengan beberapa pekerjaan ini pun maaf mungkin masih belum bisa apa ya? Ada momen tidak mencukupi Pak. Ada momen tidak mencukupi Iya. dengan berbagai profesi ini. Iya. Gitu. Ini kita ngobrol agak deep dikit. Pernah gak sih Pak ngerasa
hidup masih kikiting aing hirup Sering. aing salah naon gitu. Sering. Yang Anda salahkan biasanya siapa? Diri saya sendiri sih. Sendiri. Iya. Kalau nyalahin orang lain akan sampai mana ujungnya? Ya lebih ke nyalahin diri sendiri sih. Nyalahin diri sendiri. Iya. Apa hal yang paling disesali dalam hidup Pak Wahyu yang sering disalahkan oleh Pak Wahyu? Apa? Ketika saya selalu merasa salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan. Ketika awal lulus kuliah saya itu enggak. Kayak heula. Keputusan terbesar apa yang Pak Wahyu merasa, wah iya salah pisan ti dieu sih mimitina. Ketika saya pertama kali lulus kuliah, saya mengamini untuk diajak nikah sama pasangan saya. Menyesal nikah. Bisa jadi saya menyesal itu karena keputusannya, bukan ke menikahnya, bukan ke pernikahannya. Keputusan saya untuk ayo kita nikah kayak gitu. Dan saya itu tuh belum punya pekerjaan. Waktu itu ketika Pak Wahyu mengayokan, apa yang terbersit di pikiran Pak Wahyu? Sengsara sih. Langsung saya kepikiran. Jadi Lah, kalau udah terpikir sengsara kenapa diayokan? karena yang konteks sengsara itu ke saya. Itu. Dalam artian saya itu dalam ekonomi belum cukup, tapi dalam segi mental saya siap bertarung waktu itu. Oke. Sok-sokan keren. Gitu. Ada stigma ini enggak? Keunda geus kawin mah kege aya rezekina. Itu selalu diucapkan oleh istri saya, makanya itu sebagai penguat saya untuk mengokehkan. Gitu. Yang saya ingat Coki Pardede pernah ngomong kayak gini. Kenapa orang yang sudah menikah dan sudah punya anak itu kesannya rezekinya lebih lancar? Itu bukan karena anak istrinya. Iya. Tapi karena si orang ini ada motivasi lain. Iya. Saya harus lebih kerja keras. Bener. Dan Kayak gitu. itu Pak Wahyu sekarang rasakan. Sekarang saya rasakan. Apalagi ketika punya anak. Punya anak. Iya. Ketika punya anak tuh sehari nggak ngapa-ngapain atau nggak kerja, nggak ada pendapatan tuh overthinking ini gimana gitu. Buat jajan anak. Ini alarm saya, Pak. Alarm bangun tidur. Enggak sih. Alarm makan. Oh, makan pakai alarm. Iya. Oke. Terus gimana tadi? Tadi sampai anak. Sampai anak. Pernah ada momen di mana dalam kan gajian tuh ibaratkan tanggal 10 ya. Saya tuh tanggal 29-an uang tuh tinggal 2.000. 2.000 rupiah. Tinggal 2.000. Ini gimana ya? Saya kerja kemana-kemana tetap yang awalnya tuh nggak dapet ya. Kan kalau yang instan tuh susah juga ya nyari kerja ya. Yang pada akhirnya saya menurunkan ego, menurunkan bisa dikatakan harga diri lah. Datang ke orang tua. BTW Pak, ya rokok orang disedot ku didinya gini. Nah ini buruknya saya Pak ya. Oke. Kalau lagi sedih tuh Suka ngundud rokok batur. ya, lebih ngenakin rokok padeja sih sebenarnya mah. Oke. Ya, bagus ya. Aman, Lin. Mending anu kesedihan ieu dijadikan short atau ngomongin pemerintah tadi jadi short. Kesedihan sih. Ngobrolkan pemerintah ke di akhirna asupkeun anu Jadi saya tuh sedihnya bukan karena emang semata-mata kisah hidup saya sih. Oke, saatnya kita masuk segmen Burujul. Burujul. Ayo saraan. Burujul apa, Pak? Ulah nyebut Burujul. Jadi setiap kita ngomong dia akan bersuara. Oh, boleh dicoba? Coba aja. Buru. Jul. Artinya. Jadi kita tuh jangan bilang Burujul. Oh. Berarti sepanjang ini tuh nggak boleh burujul ya berarti ya? Nggak boleh. Ya. Saya pengen bilang burujul lagi. Kan saya nggak tahu burujul itu apa. Karunya. Oke. Jadi ini adalah segmen di mana saya akan itu kepanjangan dari buru jawab ulah lila, Pak. Pertanyaan cepat. Nanti saya akan melempar manggis. Manggisku dapat. Janda. Saya akan melempar pertanyaan. Ya. Nanti pertanyaan Bapak tangkap. Ya. Saya kemana nih? Ke Padang apa ke sini nih? Bebas. Bebas, ini Ke situ deh.
Wah. Jadi ini pertanyaannya dijawabnya jangan mikir. Jangan mikir. Jangan mikir. Jir, ngasal dong. Langsung kan tanya cepat bukan tanya benar. Benar. Oke, siap. Ya. Kok tegang ya? Oke. Lebih pilih mana? Oke. Nomor 1. Lebih pilih mana? Paket COD enggak dibayar atau ketika stand up tidak ada yang ketawa? Stand up gak ada yang ketawa. Kenapa? Kan bisa open mic lagi, Pak. Latihan lagi, wajar itu mah. Tapi kalau paket COD nggak dibayar mah ruginya. Rugi duit, Pak. Oke, saya doakan supaya COD-nya selalu dibayar. Amin. Stand up-nya selalu nggak ada yang ketawa. Kan lebih milih itu tadi. Enggak gitu juga sih. Nah, Kan tadi milihnya itu. Iya. Oke, nomor 2. Lebih pilih mana? Ketika nganter paket kejebak hujan atau ketika stand up ada yang heckling? Ngirim paket kejebak hujan. Soalnya saya ada teknologi yang namanya mantel, Pak. Jadi masih bisa ngirim dan itu lebih dikasihani sama customer. Aduh, udah detik sih iya kopina. Oh, yang mie. Udah repot-repot pakai endok baik. Nah, gitu. Sorabinya, emang sih pernah ada yang namanya sorabi, emang enak sih sorabi. Sorabi. Suka aja the best lah. Hanet-hanet sorabi Hanet-hanet, kan. pakai oncom. Pakai oncom kacang. Anu rada tengah rada basah teh nya. Basah. Karate tas. Jadi gue lah, Pak. Nomor 3. Kemana sih obrolan aingnya dah? Parah sih pada zaman. Nomor 3. Lebih pilih mana? Viral tapi banyak sekali yang menghujat atau banyak yang suka tapi nggak viral? Lebih ke banyak yang suka tapi nggak viral. Karena viral itu bisa diperjuangkan, Pak. Tapi kan tujuannya ingin viral. Tujuannya ingin viral. Viral edukasi sama viral apa tuh? Yang tuh sensasi tuh kepuasannya beda sih, Pak, kan menurut saya. Asli. Asli. Kalau ini viral gimana? Ini kan ada edukasinya ya, nggak sensasi doang. Sekelas jaga walungan gitu. Terbaik sih jaga walungan. Pak Kadis Alit. Aduh, ratu Ada yang lebih sulit lagi. Aduh. Nomor 4 ya. Nomor 4. Buru Jul. Nomor 4. Anda ini kan seorang guru, stand up komedian, kurir, kadang tukang pijet juga. Kalau dibikin cerita hidup Anda ini menjadi sebuah film, apa judul yang paling pas menurut Anda? Nganter ngajar ngakak. Nganter ngajar ngakak. Halusnya. Nganter ngajar ngakak. Iya. Ini kebetulan tukang bikin film. Barangkali bisa dibikin film kan. Boleh. Nganter ngajar ngakak. Keren. Bisa aja kan si emosinya tuh ketuker kan. Ngurir asal jadi guru. Ker jadi guru asal jadi kurir. Emosinya Kerja di guru asa jadi stand up. asal jadi stand up. Tiba-tiba boleh kita tangannya, tangannya. Pohon materi. Saya tuh kesel ya. Pelajaran apa hari ini? IPAS. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu. Saya tuh kesel ya. Sama amfibi yang bermetaproposis tidak sempurna. Ketika ngantar paket tiba-tiba ngurut. Tapi harga diri saya pernah jatuh gara-gara diri saya tahu saya ngurir. Ya, saya pernah diceng-cengin tukang paket sama murid saya sendiri. Tukang paket. Asli. Asli di kelas itu. Sekelas.
ada yang kayak kasihan, ada yang sama-sama kayak gitu tuh. Itu murid yang Pak Wahyu pernah kasih uang ikut juga tukang paket. Beda. Oh beda. Tampil nih enggak sih. Aing teh ku sia. Nah, lamun kitu mah paling tampilnya. Lebih ke di ongbak itu Muay Thai. Uppercut gitu teh. Oke, nomor 5. Kelima. Ini yang agak berat ya. Anda menonton podcast saya dengan Bobby? Nonton. Ingat, ada pertanyaan yang pertama itu yang di potongan itu apa? Milih Eman apa karena? Iya. Mau jawab? Ya tanya dulu dong. Oke. Tanya dulu. Tanya dulu. Keluar dulu dari. Pilih pemerintahan ketika Haji Karna atau ketika sekarang Haji Eman? Eman. Kenapa? Karena dia sedang berdiri dan kita bisa mengkritisi. Kalau yang sudah ya sudah. Tinggal diusut aja kalau misalnya ada apa-apa. Berhenti melihat ke belakang. Iya, urusannya itu mah urusan penyidik lah. Misalnya kalau ada apa-apa Kita fokus ke depan. ke depan. Yang memang masih ada waktu 4 tahun lagi. Iya. Yang bisa kita kritik. Iya. Kita bebarengan ngabebener Majalengka. Benar. Paingan hayang nu eta pertanyaan anda geus nyiap ke. Saya. Oke. Bismillah ASN ya Allah. Amin. Amin. Oke, kita masuk ke segmen Jati 5. Kok masih teret-teret? Sama. Oh, Jadi sama. ada 2 kata yang dilarang di sini tuh. Oh, Jati 5. Kok bisa Jati 5 sih itu maksudnya? Jadi Jati 5 itu adalah Jawara Ti 5. Jadi saya nanti akan minta Pak Wahyu untuk merating. Oh, red. Nge-rate. Oke. Biasanya kan kalau komika itu Top brand list. saya biasa ngerating komika nasionalnya. Itu aneh. Itu aneh. Saya akan minta Pak Wahyu untuk meret. Anjir. Berat. Ya, ngeret. 5 5. pekerjaan. Oke. Anjing diudu dewe rokok aing gitu. 5 pekerjaan spesifik di Majalengka yang secara ranking Pak Wahyu idam-idamkan. Nomor 5, 4, nomor 1 berarti pengen banget nih. Nomor 5 biasa aja lah, 4 pengen. Gitu. Profesinya. Ya. Tapi spesifik di Majalengka. Oke. Oke, paham? Paham. Oke, kita mulai dari nomor 5. Jadi karyawan Suton. Karyawan Suton, kenapa tuh? Dulu saya pernah interview 2 kali dan gagal. Ya SPD ngelamar ke pabrik. Iya sih. Tapi ada loh yang SPD Penjas keterima. Di pabrik. Iya banyak. Dia ngajak olahraga di pabrik. Bisa jadi sih. Juga. Gitu. Karyawan Suton. Iya. Karyawan. Bagian apa tuh spesifik? Dulu tuh yang saya lamar bagian leader. Leader. Anda melamar pekerjaan sebagai leader, padahal udah karunya. nomor 4. Nomor 4. Saya ingin menjadi pedagang UMKM. UMKM, bikin produk sendiri. Ya, pernah saya jualan rujak, jualan burger, sama jualan sorabi yang pakai kayu bakar. Kenapa nggak dilanjut? Kenapa nggak dilanjut dulu COVID, Pak? Sekarang kan udah gak COVID. Iya sih, modalnya habis buat ngebasmi COVID. Nggak ada modal. Ya, untuk bertahan di COVID. Dan waktunya juga sekarang kan udah benar-benar padat banget kan. Iya. Sibuk ya. Sibuk banget, gila gua. Wira swasta lah. Wirausaha. Ingin punya bisnis kecil-kecilan gitu. Iya, gitu. Nomor 3. Nomor 3, pengen ngelanjutin usaha ibu. Apa itu? Dia itu bikin produksi rengginang dan rempeyek Mak Ayu. Mak Ayu. Rempeyek dan rengginang Mak Ayu. Kenapa belum terrealisasikan? Yang pertama, ibu saya belum sudah tidak sanggup produksi secara massal, secara banyak tuh, dan si resepnya tuh belum diturunkan. Oke. Gitu. Karena kan ibu-ibu tuh kalau resepnya naon, ini udah mamah diabruk-abruk baik. Jawabannya gitu. Mah urang ngerna. Oke. Berarti ini belum terrealisasi. Belum. Oke, nomor 2.
Nomor 2 pengen jadi ASN. Pengen jadi ASN. Wih, disimpan di nomor 2 berarti ini pengen bangetnya. Karena memang linear dengan yang sekarang ya. Oke. Nomor 1. Entertain. Ini disimpan di nomor 1 berarti pengennya banget. Pengen banget. Berarti kalau disuruh milih antara ASN atau entertain? Entertain jika sudah kelihatan. Tapi kalau bisa sih beriringan dulu aja. ASN yang entertain. Berarti PNS yang konten gitu. Bisa jadi. Pejabat yang konten. Bisa gitu. jadi. Oke, itu dia Jati 5 dari Pak Wahyu. Jati 5. Pohonnya. Kenapa 2 kalinya? Nasi tata-tata. Jati 5 mah beda teh. Oh, nyanya benernya. Gitu. Oke. Oke, Pak Wahyu. Ya, Pak Deja. Terima kasih nih sudah menemani saya ngobrol. Sama-sama Sudah Pak Deja. datang ke sini. Mohon maaf merepotkan Pak Deja. Dimaafkan asal jangan sekali-kali lagi. Ya, enggak dong. Oke, Pak Wahyu. Ini biasanya di sesi terakhir ini saya memberikan pertanyaan serius kepada narasumber. Buat closing statement itu harus indah. Karena segala sesuatu itu harus diakhiri dengan yang indah-indah. Betul. Karena biasanya orang itu cuma mengingat yang di akhir. Yang di awal tengah itu kadang-kadang orang nggak ingat. Yang berkesan itu di akhir. Jadi saya ingin setiap podcast Jaga Walungan ini diakhiri dengan kalimat kata-kata indah. Mau itu memotivasi, mau itu mau sedih-sedihan, yang penting indah. Oke. Bisa. Boleh. Siap, seriusnya. Serius. Nanti close up-nya ke sini. Pak Wahyu. Ya. Apa harapan Pak Wahyu ke depannya terkait dengan katakanlah kehidupan Pak Wahyu sendiri atau terkait dengan Majalengka ingin seperti apa ke depannya, dan tentunya harapan masa depan untuk anak Pak Wahyu segala macam, untuk anak-anak muda Majalengka. Apa yang diharapkan Pak Wahyu seperti apa? Harapan saya di keluarga ya, saya ingin memberikan istri saya rumah. Ingin memberikan rumah. Belum kesampaian, udah nikah 8 tahun, kita masih ngontrak. Nikah 8 tahun masih ngontrak. Bahkan sampai anak saya sendiri bilang kalau bapak mah miskin. Bilang bapak miskin sama anak. Itu kepengaruhi sama tetangganya. Yang udah bilang kayak gitu, bapak Itu serius, Pak? Iya. Budak ngomong gitu? Iya. Sampai ya Allah, kayak gitu. Bapak miskin! Iya, bapak mah kerja terus tapi miskin ya. Itu kan benghar-benghar. Iya. Sampai ngomong gitu anak 5 tahun. Aing jadi sieun boga budak sih. Asli Pak, sampai ya gitu lah. Respon Pak Wahyu waktu itu apa? Ya saya peluk lah. Saya juga nangis di situ Pak. Minta maaf ke anak saya sendiri dan ke istri saya. Maaf, Bapak belum bisa ngasih. Iya. Dan saya sedihnya itu, nangis itu karena sampai sekarang yang saya bisa lakukan cuma minta maaf. Nangis Untuk aja, nangis. enggak sih. Saya mah jarang nangis. Gak apa-apa Pak, supaya menjual ini podcastnya Pak. Gue jadi itu sih aing. Saya kan oportunis orangnya. Iya sih ya, menjual air mata ya. Menjual air mata. Anjing lah. Air mata itu bisnis paling ini. Aing teh salah berarti ngoluan berokomannya aja. Bener. Itu untuk keluarga ya, untuk waktu terdekat. Untuk Majalengka, saya harap pemerintah lebih peduli ke rakyat. Oke. Ya, karena mungkin bukan 1-2 yang mohon maaf seperti Pak Wahyu ini. Mungkin orang-orang mengenal Pak Wahyu di luaran itu orang yang ceria, selalu menghibur, tapi di balik keceriaan dan hiburannya itu menyimpan rasa sakit, rasa kesedihan yang Bisa jadi sih. tidak bisa diungkapkan. Dilematisnya seorang penghibur seperti itu Pak. Di depan orang dia itu berusaha membuat orang tertawa, padahal dirinya sendiri itu menyimpan luka. Tetap semangat Pak. Semangat. Terima kasih Pak Deja, dan terima kasih saya telah dimanfaatkan untuk viral. Dimanfaatkan bahasa itu dimanfaatkan. Menjual air mata. Kalau mau menang kita aing bebereng. Siap, aman. Lumayan kan jangan nambah-nambahin iman. Nah, Gitu. Lamun viral. doakan supaya cepat monet lah gitu minimal lah. Esensi sedihnya jadi leugitnya. Oke. Pak, ini karena tadi jawabannya seperti itu, saya ingin ada terakhir banget nih.
mungkin banyak kata-kata atau kalimat yang Pak Wahyu tidak bisa ungkapkan kepada anak dan istri khususnya karena keterbatasan keberanian atau seperti apa. Katakanlah sekarang anak dan istri Pak Wahyu nonton. Hal apa yang ingin Pak Wahyu sampaikan yang sampai saat ini belum bisa Pak Wahyu sampaikan? Silahkan, anggap aja istri dan anak Pak Wahyu lagi nonton. Ceriknya. Mungkin pada akhirnya ketika saya tidak bisa memberikan apa yang kalian mau, akan ada titik di mana saya itu menyerah. Nyerah. Tapi dalam artian menyerah itu ketika nyawa saya sudah diambil. Oke. Berarti Dan saya mohon maaf ketika saya sudah diambil dan masih belum bisa memberikan kalian rumah. Tolong jangan benci saya. Tetap doakan saya biar saya di dalam kubur itu tidak menderita yang kedua kalinya. berarti Pak Wahyu bertekad akan tetap berjuang, tetap berusaha sampai nyawa Pak Wahyu diambil. Iya. Itu janji Pak Wahyu kepada anak istri. Gimana lagi? Oke, ini baru pertama kali ya kita closing sedih ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Sudah berbagi kesedihan di sini. Sudah memberikan kita peluang untuk viral. Mending viralnya. Kalau bahasa dihungkul viral itu. Ya Allah. Oke. Sobat Dulur Jaga Walungan, tentunya banyak sekali walaupun terkesan banyak humornya, tapi saya rasa banyak sekali yang bisa diambil dari obrolan kali ini, dari mulai tentang pemerintahan bahwa tidak boleh anti kritik segala macam, bahkan sampai dengan pelajaran-pelajaran hidup yang namanya berjuang itu tidak ada titik akhirnya. Sampai nyawa kita diambil, itulah akhir dari titik perjuangan itu. Dan mungkin di luar sana banyak sosok ayah atau sosok suami yang merasakan apa yang Pak Wahyu rasakan juga. Saya cuman bisa bilang tetap semangat. Ada anak, ada istri yang selalu mendukung kalian berjuang. Jamaah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di-share kalau merasa ini video ini bermanfaat ke teman, saudara, keluarga. Komen juga, like juga, subscribe juga. Oke. Terima kasih Pak Wahyu sudah datang. Pak Reja, terima kasih telah Terima kasih. mengundang. Jangan lupa juga kita ada konten Guru-Guru Ngablu bersama Pak Wahyu. Ini di channel ini juga. Nonton jangan lupa ya. Oke. Dadah. Dadah.